Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait dengan penyelesaian non-ASN. Nah, di video kali ini admin akan bagikan informasi dari DPR RI dan juga dari DPRD terkait penyelesaian non-ASN yang mana sudah mengikuti seleksi P3K namun mereka tidak mendapatkan kode L ya. Atau istilahnya lolos namun tidak mendapat formasi. Namun mereka akan dialihkan ke paruh waktu. Nah, dari paruh waktu itu atau yang tidak mendapatkan kode L ini, nah itu akan diselesaikan secepatnya teman-teman ya, diusahakan secepatnya lolos menjadi ASN secara full time. Nah, untuk lebih jelasnya kita silakan menyimak bersama-sama informasi atau pernyataan langsung dari DPR dan juga dengan BKD atau non ASN ya. DPR RI berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan honorer di Indonesia ini pada 2024 maksimal 2025 yang akan datang. Kami memiliki data dari BKN dan Kemenpan RB, ada lebih kurang 1,7 juta orang honorer yang telah masuk database di BKN. Dan database ini sudah ditutup. Dari 1,7 juta honorer yang masuk di BKN, itu baru 1,3 juta orang honorer yang mengikuti seleksi P3K tahun 2024 yang lalu. Dan dari 1,3 juta itu ada yang lulus murni, ada yang tidak lulus. Yang tidak lulus pun Komisi 2 DPR RI meminta kepada pemerintah untuk tetap dijadikan P3K paruh waktu. Adapun yang 400.000 sisanya yang memilih tidak ikut seleksi P3K karena mengikuti seleksi CPNS ataupun karena kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kotanya tidak menyelenggarakan atau tidak memberikan kuotanya kepada pemerintah pusat, itu yang akan kami lakukan revisi terhadap undang-undang terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Karena dalam undang-undang tersebut disebutkan prosentase penggajian atau belanja pegawai hanya boleh 30%. Lebih daripada itu dilarang oleh undang-undang itu. Nah, kami berikhtiar agar persoalan ini bisa selesai, prosentasenya akan kita naikkan agar honorer pada satu pihak akan selesai, karena ini masalah yang tidak pernah selesai di bangsa ini dari dulu sampai sekarang. Di sisi yang lain kita tentu tetap memperhatikan teman-teman kita fresh graduate untuk bisa menjadi aparatur sipil negara. Nah, jika di video sebelumnya teman-teman ya, yang teman-teman perhatikan itu terkait pernyataan daripada DPR. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah hasil perjuangan daripada seorang gubernur ya, atau Pemda. Di sini informasinya teman-teman bisa lihat. Ini informasinya adalah 17 Januari. Berarti sangat baru rekan-rekan ya. Dimana di sini dikatakan bahwa Gubernur Ansar berhasil perjuangkan honorer tak lolos seleksi P3K tahap 1. Nah, berhasilnya di sisi mananya? Nah, kita coba lihat teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan juga di sini terlebih dahulu. Ini adalah foto dokumentasi pertemuan antara Pak Gubernur dengan Ibu Menteri. Nah, oke teman-teman ya. Oke, kita lihat. Kabar baik datang untuk ratusan tenaga honorer Pemprov Kepri yang sebelumnya tidak lolos seleksi kompetensi dasar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 anggaran tahun 2024. Nah, usulan Gubernur Kepri kepada Menpan RB untuk menambah, coba perhatikan, menambah formasi guna mengakomodir tenaga honorer tersebut telah disetujui. Nah, di sini kata kunci, kata berhasilnya, disetujui oleh Menpan RB Ibu Rini Widiantini. Ingat ya, ini info 17 Januari rekan-rekan. Nah, sekretaris daerah yaitu Bapak Adi Prihantara menyampaikan bahwa hasil aduensi gubernur dengan Menpan RB menyepakati bahwa tenaga honorer yang terdaftar di BKN, Dapodik, dan Kementerian Kesehatan meski tidak lolos seleksi tahap 1 tetap akan mendapatkan status P3K. Artinya usulan Pak Gubernur untuk mengakomodir mereka melalui penambahan formasi sudah disetujui. Ini disampaikan langsung kepada media harian Kepri. Namun ia menambahkan para honorer yang masuk dalam formasi tambahan ini tetap harus melengkapi daftar riwayat hidup
dan dokumen lain yang diperlukan untuk pengajuan NIP setelah seleksi P3K tahap 2 selesai. Mereka juga harus segera melengkapi DRH, tapi itu nanti setelah seleksi P3K tahap 2-nya selesai. Karena tahap 1 sekarang on proses, teman-teman ya. Nah, sebelumnya Gubernur Ansar Ahmad telah memerintahkan Sekdafrop, Sekretaris Daerah Provinsi, para asisten serta kepala organisasi atau OPD ya, di lingkungan Pemprov Kepri untuk menyusun formasi. Nah, di sini sudah ada perintah, teman-teman ya, untuk menyusun formasi untuk mengakomodir tenaga honorer yang belum lulus seleksi P3K di tahap 1. Alhamdulillah, teman-teman ya. Ini luar biasa pemerintah daerahnya. Kami sudah tugaskan seluruh OPD untuk menyusun formasi yang sesuai jumlah honorer yang belum lulus seleksi. Sementara itu, berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah dan Korfri Kepri, ada 552 tenaga honorer di lingkungan Pemprov Kepri tidak lolos seleksi kompetensi tahap 1. Nah, di sini dirincikan yang tidak lolos itu ada 12 tenaga kesehatan dan 540 tenaga teknis, teman-teman ya. Nah, ini jumlahnya ada 552. Alhamdulillah ya. Jadi kita tunggu update informasi lagi dari daerah lain, apakah mereka juga seperti dengan Kepri. Ini luar biasa perjuangannya, teman-teman ya, terkait penyelesaian non ASN. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, kita tunggu informasi berikutnya, informasi baik berikutnya dari pemerintah daerah terkait dengan penyelesaian non ASN ini. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, DPRD Provinsi Jambi bersama pemerintah Provinsi Jambi bersepakat menyelesaikan permasalahan P3K penuh waktu dan paruh waktu dengan kesepakatan jumlah gaji sesuai UMP. Lanjut, Dua, DPRD Provinsi Jambi bersama pemerintah daerah bersepakat dan berkomitmen menyelesaikan permasalahan dari P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu secepatnya disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah. Tiga, DPRD Provinsi Jambi bersama pemerintah daerah bersepakat dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu paling tidak 1 tahun secara bertahap pengangkatan P3K penuh waktu. Izin Pak, izin di poin 2 dan kawan-kawan semua, keinginan kami hari ini kalau bisa tuntas semuanya. Tapi kan tidak bisa. Hari ini ada 2 hal Pak yang menghalangi kerja-kerja politik kami di DPR untuk memperjuangkan Bapak. Pertama, bicara regulasi. Regulasinya bukan peraturan daerah, regulasinya adalah undang-undang. Undang-undang itu murni di DPR RI buatnya. Yang kedua, bicara di dalam undang-undang itu dibunyikan disesuaikan kemampuan daerah, kemampuan keuangan daerah, berarti ruang fiskal kita.